1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris dari bawah. Pasal tuh yang kereng ya, yang kereng sendiri pasal. Halaman 9 baris dari bawah. Temu siapa? Jam. Temu ke jam. Jam ketemu jam. Ajil ketemu Kak? Halaman 9 pasal. Halaman 9 baris dari bawah. Bantuin siapa? Taki, bantuin Taki. Mana? Bantuin. Temu ya. Udah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Liatin, kitabnya liatin, jangan liatin ke bawah. Ntar muncul ke bawah. Liatin kitabnya. Halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal segala sunnah sembahyang terbagi dengan 3 bagian. Jadi kemarin kita udah bahas rukun sembahyang, kemudian dibagi lagi dengan 3 rukun. Ada namanya rukun qauli, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. 3. Nah, ini juga sama, sunnah juga ada 3. Ada ntar disebut dengan sunnah qalbiyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah qalbiyah, sunnah yang bangsa hati. Sunnah qauliyah, sunnah yang bangsa ucapan. Sunnah fi'liyah, sunnah yang bangsa perbuatan. Itu sunnah namanya. Pertama-tama, segala sunnah yang sebelumnya bersembahyang. Jadi ada sunnah yang dikerjain sebelum sembahyang, berarti belum sembahyang, belum sholat. Kedua, segala sunnah yang di dalam sembahyang. Ketiga, segala sunnah setelah habis sembahyang. Berarti ada sebelum sembahyang, ada yang lagi sembahyang, ada yang udah rapi sembahyang, sholat ya. Sebagai lagi, tiap-tiap sunnah yang dibaca maka dikata sunnah qauliyah. Jadi sunnah yang diucapkan ketika sholat itu namanya sunnah qauliyah. Sama juga rukun yang diucapkan ketika sholat namanya rukun qauli. Kalau sunnahnya namanya sunnah qauliyah. Dan yang dihadirkannya di hati namanya sunnah qalbiyah. Sama juga rukun yang dihadirkan di hati namanya rukun qauli. Dan yang dikerjakannya dengan kelakuan yaitu sunnah fi'liyah. Sama juga rukun yang dikerjakan saat sholat namanya rukun fi'li. Rukun fi'li. Adapun segala rukun-rukun qauli dan sunnah qauliyah, maka sekalian itu nanti akan datang di dalam satu fasal. Nanti dia dibikin khusus bab tersendiri biar bisa dipraktekin sama kita bareng-bareng nanti ucapan-ucapannya. Dengan pakai genteng lugah, nih bahasa orang dulu. Dengan pakai genteng lugah adanya, artinya ada arti di bawahnya gitu, dilugotin pakai Arab Melayu. Adapun segala sunnah yang sebelumnya sembahyang, berarti sebelum sembahyang nih di luar sholat, maka bermula daripada itu adalah azan. Azan itu namanya sunnah yang dikerjain sebelum mendirikan sholat. Artinya ketika mau sholat, kalau tanpa azan dulu boleh-boleh aja gitu. Kenapa? Karena azan itu adalah sesuatu yang sunnah dikerjakan sebelum sholat, baik sholat sendiri ataupun sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri, azannya cukup buat dia sendiri yang dengerin, nggak usah keras-keras, nggak usah teriak. Tapi kalau sholat jamaah kayak di musola, di masjid, itu sunnahnya apa? Mengkeraskan, tapi jangan pakai sound horeg kegedean. Jangan pakai sound horeg. Orang pada geter. Gitu. Jadi sunnah azan berlaku untuk sholat sendiri
dan juga berlaku untuk sholat jamaah dan juga berlaku untuk sholat sendiri. Kalau jamaah sunahnya dikerasin, artinya sekira-kira sekeliling itu masjid atau musola dengar. Kalau sholat sendiri ya cukup kita aja yang dengar. Dah, ini dulu sebelum awal-awal Islam itu Nabi dan para sahabat bingung bagaimana cara memanggil orang untuk sholat berjamaah karena dulu belum ada azan itu baru dilaksanain atau baru disyariatin pada tahun pertama. Terus mereka pada bingung nih para sahabat karena waktu itu mereka baru ya dikit yang masuk Islam, mau sholat bingung gimana cara manggil orang. Sama kayak kita di sini dulu beduk kan, pakai beduk tuh cara kita dulu di sini di Jakarta atau di Nusantara pakai beduk. Sama juga di sono ya. Pada saat itu Nabi dan para sahabat bingung gimana caranya buat panggil orang sholat. Akhirnya ada yang apa? Ada yang ngusulin dari orang-orang yang dulunya pernah masuk Kristen, masuk Islam dia. Kata mereka, ya Rasulullah, make bel aja kayak dulu kita, make lonceng kayak dulu kita waktu masih Kristen, masih Nasrani. Kan kalau di gereja kan begitu, kalau manggil jamaahnya pakai tong tuh orang-orang Nasrani. Ini orang-orang yang dulunya pernah Nasrani masuk Islam, begitu nyaraninnya. Ya Rasulullah, kita pakai bel aja, pakai lonceng, biar orang pada dengar. Satu kelompok yang tadinya pernah Nasrani, kemudian masuk Islam. Kedua, orang yang dulu pernah Yahudi masuk Islam. Kata mereka apa? Ya Rasulullah, pakai trompet aja. Soalnya dulu saya waktu di Yahudi pakai trompet kalau manggil orang buat ibadah. Tuh, kata golongan Yahudi. Kata yang Majusi, pakai api aja. Jadi di rumah orang kita bakar, kita siram. Wah, kacau banget tuh orang. Jadi begitu. Jadi kalau ada kerumunan kan gampang tuh. Ntar orang pada ngumpul lah. Itu berarti kita salah tuh. Kata orang-orang Yahudi. Jadi kita cari dulu nih mana nih yang rumah yang kita bakar atau tempat kita bakar. Ntar kan api tinggi tuh, bakaran. Kita siram dah tuh kalau udah rame orang. Itu kata orang Majusi, orang yang nyembah api. Gitu. Kacau tuh mah urusannya. Nabi bingung nih dari tiga musyawarah tuh ya, dari tiga pendapat ini. Kata yang dulu pernah Nasrani pakai lonceng aja. Kata yang dulu pernah Yahudi pakai trompet aja tahun baru. Kata yang dulu pernah Majusi pakai madamin api aja ke ulang tahun. Ya, sekarang kejadian semua nih ya. Kejadian semua. Trompet tradisinya Yahudi, mati napi tradisinya Majusi. Tapi dalam urusan ini ya saya belum belum terlalu lebih jauh. Apakah tradisi niup trompet tahun baru ataukah niup lilin tatkala ulang tahun itu, apakah itu termasuk syariat ranahnya atau akidah gitu. Kalau ranahnya ke syariat itu nggak sampai kufur dia. Tapi kalau ranahnya ke akidah bisa jadi kufur begitu. Cuman itu kan permasalahannya. Kalau orang berpendapat bahwasannya niup lilin tatkala ulang tahun itu min babi syar'i, daripada syariat aja bukan karena akidah, maka nggak jadi kufur. Itu ada yang berkata seperti itu. Jadi kalau dia menyandarkan kepada bab akidah, kalau kita niup lilin seolah-olah kita mencorengkan akidah Islam yang tidak menyuruh demikian, juga bisa ke situ larinya. Tinggal kita milih yang mana atau yang lebih condong yang mana. Ya kalau kata guru-guru kita jangan niup lilin, jangan gitu kata mereka gitu. Itu namanya tradisi, namanya memadamkan lilin bagi orang-orang Majusi. Jadi bingung Nabi ini musyawarah untuk manggil orang sholat. Apakah dengan bel atau lonceng, apakah dengan trompet, apakah dengan madamin api. Tiba-tiba Nabi istikharah minta petunjuk dari Allah. Gimana ya Allah nih cara buat panggil orang sholat. Tiba-tiba ada sahabat namanya Abdullah bin Zaid, si buta yang nggak bisa melihat. Beliau ini orang yang tidak bisa melihat atau buta. Tuh. Abdullah bin Zaid dikasih mimpi malam-malam sama Allah dikasih mimpi. Apa mimpinya? Mimpinya adalah bacaan azan itu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai itu, sampai habis. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah,
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi di mimpinya itu, sampai tuh tadi nama sahabatnya, Abdullah bin Zaid. Beliaulah yang memimpikan bacaan azan. Pagi-paginya pas mendusin ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya semalam mimpi begini. Ada orang datang kepada saya mengucapkan lafaz ini, Allahu Akbar sampai habis. Apa kata Nabi? Haza ru'ya haqqun. Ini adalah mimpi yang benar. Mulai dari sekarang kita manggil azan dengan ini caranya. Kita manggil orang buat sembahyang, buat sholat dengan ini namanya, dengan ini nih, dengan lafaz ini. Akhirnya kata Nabi, perintahlah Bilal untuk azan. Kenapa Bilal yang disuruh? Li'annahu andamin kasautan. Karena Bilal bin Rabah yang lebih bagus suaranya, paling kencang. Jadi yang dapat mimpinya siapa? Abdullah bin Zaid yang pertama kali mimpiin azan, sedangkan muazin pertamanya Sayyidina Bilal bin Rabah gitu. Jadi yang pertama kali azan itu Bilal bin Rabah, tapi yang pertama kali mimpiin siapa? Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid orang yang nggak bisa melihat, Bilal bin Rabah orang yang seorang budak, sama-sama orang yang lemah. Tapi biarpun dia lemah, sampai sekarang masih kita rasain jasa mereka berdua tuh. Siapa? Abdullah bin Zaid dan Sayyidina Bilal. Karena ada beliau, mimpi beliau lah, sekarang kita bisa dengar suara azan gitu. Itu dari dua orang yang kalangan lemah. Jadi nggak selalu orang lemah itu dipandang sebelah mata. Kadang-kadang mereka juga banyak biasanya, seperti beliau berdua nih, Abdullah bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Akhirnya sampai sekarang kita kalau buat manggil orang sholat dengan azan. Itu sejarah azan namanya ya, sejarah azan. Kita kembali di sini. Maka terbagi itu dengan 3 bagian. Kata gitu, jangan hilang bacanya. Pertama, sunnah ain. Sunnah yang terkena kepada diri sendiri. Bagi laki-laki yang bersembahyang munfarid, yakni sendirian. Maka tiada sunnah jahar, yakni keras. Kalau kita tadi misalkan isya, itu sunnah kita azan dulu, tapi pelan, keras. Kedua, sunnah kifayah khassah, sunnah yang mencukupi tapi khusus, yaitu sekedar jamaah yang hendak bersembahyang, ya misalkan di musola atau di masjid, itu sunnah pakai suara yang keras kalau mau sholat, manggil orang sholat, didengari oleh itu jamaah saja. Yang ketiga, sunnah kifayah ammah, yaitu bagi sekalian orang yang di dalam suatu kampung atau dusun, maka sunnah jahar. Kalau tadi yang kedua, misalkan paguyuban, ya turu-turu. Misalkan keluarga kita mau sholat, habis ada acara, misalkan tadi kita nih, misalkan kita ada acara tadi maghrib, isya, mau sholat, azan dulu. Itu kan sekedar kita doang yang dengar. Itu namanya sunnah kifayah khassah. Yang ketiga, sunnah kifayah ammah, itu yang di musola atau yang di masjid. Orang-orang kampung pada dengar dengan suara keras. Lagi bagus, yang muda nih ya, belajar biar suara yang bagus. Ke musola tuh ya, ke musola sahabat tuh. Yang pojokan nama. Musola tuh ya, azan. Kadang kita azan di sini, itu kebiasaan sih, tradisi, bukan tradisi, emang udah kebanyakan begitu adanya. Di mana tempat pasti yang azan aki-aki. Itu padahal sunahnya apa? Sunahnya laki-laki, suaranya masih bagus, masih enak didengarnya, ngekempot itu. Ditambah yang tinggi, ya yang lagi radang azan, habis suaranya, habis sempreng. Dan sunnah berpaling dengan kepala ke kanan, hayya 'alas shalah, dan ke kiri di hayya 'alal falah. Dan sunnah jika azan subuh sesudahnya hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum. Artinya bermula sembahyang terlebih kebajikan daripada tidur. Wallahu a'lam bishawab. Sini ada ya.